Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar di channel Si Pintar Madrasah. Belajar bersama Si Pintar Madrasah, pintar bersama. Pada video kali ini Si Pintar Madrasah akan berbagi informasi seputar pelatihan terbaru pada platform Pintar Kemenang. Kita lihat pelatihan apa saja yang ada pada periode ketiga di bulan September 2024 ini. Pelatihan yang pertama ada pelatihan teknis kinerja angkatan pertama. Lalu pilihan pelatihan yang kedua ada manajemen kemasjidan angkatan ke-7. Pilihan pelatihan selanjutnya ada deteksi dini 3 tahapan konflik dan sistem deteksi dini konflik angkatan ketiga. Selanjutnya, pilihan pelatihan numerasi pemanfaatan tools online untuk pembelajaran aktif angkatan ke-6. Kemudian kita scroll ke bawah, ada pilihan pelatihan selanjutnya bimbingan dan konseling angkatan ke-6. Lalu media pembelajaran berbasis artificial intelligence angkatan ke-6. Penilaian pembelajaran berbasis HOTS angkatan ke-7 dan pilihan pelatihan yang terakhir adalah anti perundungan, anti bullying, dan kekerasan terhadap murid angkatan ke-6. Tips bagi sahabat belajar sebelum memilih pelatihan, sebaiknya kita baca terlebih dahulu keterangan pada masing-masing pilihan pelatihan. Kita coba klik lihat selengkapnya pada pelatihan teknis kinerja. Informasi umum yang bisa didapatkan sahabat belajar, silakan untuk membaca terlebih dahulu. Pilihan teknis kinerja dari Pusdiklat Tenaga Administrasi ini bernilai 27 JP. Kita klik materi pada kelompok inti. Ada 9 materi yang harus kita selesaikan pada pelatihan ini. Yang pertama ada petunjuk penggunaan aplikasi bagian 1, bagian kedua. Langkah-langkah membuat SKP bagian 1, bagian 2. Tata cara penyusunan dan pengajuan SKP. Metrik dan SKP bawaan, serta penilaian diri bagian 1, bagian 2. Dan yang terakhir adalah angka kredit bagi jabatan fungsional. Oke, kita kembali kepada pilihan yang terakhir selanjutnya. Manajemen kemasjidan, kita klik lihat selengkapnya. Pelatihan pada manajemen kemasjidan ini dari Balai Diklat Keagamaan Semarang bernilai 20 JP. Silakan sahabat belajar kembali lagi untuk membaca informasi umum terlebih dahulu. Kita coba untuk melihat section 3 pada kelompok inti. Ada 7 materi yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah sejarah organisasi masjid, manajemen Dewan Kemakmuran Masjid, administrasi aset dan keuangan masjid, manajemen dan pemberdayaan Ziswaf, pengembangan jejaring kerja dan sistem informasi, pembinaan remaja masjid, dan yang terakhir pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Kita klik lihat selengkapnya pada pelatihan deteksi dini 3, tahapan konflik dan sistem deteksi dini konflik. Pada pelatihan ini bernilai 20 JP dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Silakan dibaca informasi umumnya sahabat belajar sebelum memilih pelatihan. Kita coba untuk klik kelompok inti pada section ketiga. Ada 7 materi. Yang pertama adalah Kementerian Agama dan Sistem Deteksi Dini Konflik, 5 level konflik, siklus resolusi konflik, dimensi dan indikator sistem deteksi dini konflik, 4 skala radikalisasi, sinyal deteksi dini konflik, dan yang terakhir instrumen deteksi dini. Kita beralih ke lihat selengkapnya pada pelatihan numerasi pemanfaatan tools online untuk pembelajaran aktif. Pelatihan ini dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang bernilai 20 JP. Informasi umumnya bisa sahabat belajar baca terlebih dahulu. Kita klik untuk kelompok inti. Ada 11 materi yang harus diselesaikan pada
pelatihan ini. Yang pertama adalah pemanfaatan tools online untuk pembelajaran aktif, meningkatkan keterampilan berpikir dengan aplikasi Visual Organizer, peta konsep bagian 1 serta bagian 2, dan ada juga bagian 3. Aplikasi permainan interaktif untuk melatih kolaborasi, kemampuan berpikir, dan komunikasi. Permainan interaktif Jeopardy bagian 1 hingga bagian ketiga. Kemudian mengenal aplikasi tipe tertutup dan terbuka serta pemanfaatnya untuk asesmen peserta didik. Pemanfaatan aplikasi pengolah angka dalam pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir pemanfaatan aplikasi infografis untuk pembuatan poster. Oke, kita beralih ke pelatihan selanjutnya. Pelatihan yang kelima yakni bimbingan dan konseling untuk angkatan ke-6. Kita klik lihat selengkapnya. Pelatihan ini berasal dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya, bernilai 20 JP dengan 7 materi. Yang pertama ada implementasi kurikulum merdeka dalam layanan bimbingan dan konseling bagian 1. Implementasi kurikulum merdeka dalam layanan bimbingan dan konseling bagian 2, penyusunan program bimbingan dan konseling bagian 1 bagian 2, strategi layanan bimbingan dan konseling, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta yang terakhir evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pelatihan selanjutnya ada pelatihan media pembelajaran berbasis artificial intelligence. Kita klik lihat selengkapnya. Pelatihan ini berasal dari Balai Diklat Keagamaan dan Pasar dengan 20 JP. Kita coba untuk lihat kelompok inti pada section ketiga. Ada 14 materi yang harus diselesaikan pada pilihan pelatihan ini. Yang pertama, artificial intelligence dalam pembelajaran bagian 1 bagian 2. Pembuatan presentasi multimedia pembelajaran berbasis AI bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai kepada bagian 4. Kemudian ternyata ada sampai bagian 5. Selanjutnya pembuatan video pembelajaran berbasis AI bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kemudian pembuatan asesmen pembelajaran berbasis AI bagian 1, bagian 2, bagian 3 serta bagian keempat. Oke, kita beralih ke pelatihan selanjutnya. Penilaian pembelajaran berbasis HOTS angkatan ke-7. Kita klik lihat selengkapnya. Pelatihan ini berasal dari Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan nilai 20 JP. Kita klik kelompok inti pada section ketiga. Ada konsep penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum merdeka, analisis CP, TP, dan KKTP, strategi mendesain model pembelajaran berbasis HOTS, teknik penilaian berbasis HOTS dalam kurikulum merdeka, dan yang terakhir, penyusunan instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS dalam kurikulum merdeka. Dan pilihan pelatihan yang terakhir adalah anti perundungan, anti bullying, dan kekerasan terhadap murid angkatan ke-6. Kita klik lihat selengkapnya. Pelatihan ini dari Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru bernilai 20 JP. Kami sarankan kembali untuk membaca informasi umum yang ada pada pilihan pelatihan tersebut sampai pada persyaratan yang ada. Kemudian kita lihat kelompok inti. Ada perilaku bullying ditinjau dari perspektif ilmu psikologi sosial bagian 1 bagian 2. Menjadi Satgas Anti Bullying, kenali, pahami, cegah perundungan di sekitar kita. Jerat hukum pelaku bullying, dampak perilaku bullying terhadap kesehatan jiwa, dampak perilaku bullying ditinjau secara medis atau kedokteran, dan yang terakhir mencegah bullying best practice. Oke. Baik sahabat belajar, setelah melakukan pendaftaran atau klik daftar pelatihan, maka silakan sahabat belajar untuk bergabung. Setelah mendaftar, silakan bergabung ke grup diskusi pelatihan dengan cara klik link berikut. Bisa di-scan QR code-nya ini ya. Perlu sahabat belajar ketahui, setelah masuk ke grup ini, yang misunderstanding biasanya ada yang belum mengklik daftar pelatihan tapi sudah
masuk ke grup Telegram ini dan merasa bahwasanya sudah daftar. Itu salah ya sahabat belajar. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah klik daftar pada setiap masing-masing pelatihan, pilihan pelatihan. Setelah klik daftar, kita bergabung ke grup Telegram yang ada pada informasi umum di pelatihan masing-masing. Baik sahabat belajar, demikian informasi yang bisa si Pintar Madrasah bagikan. Silakan pilih pilihan pelatihan yang sesuai dengan tujuan sahabat belajar untuk meningkatkan kompetensi sahabat belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.